Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 568 penangkapan terakhir. Siapa yang bertugas jaga tadi malam? Tanya Ni yang tak terkalahkan lagi. Beberapa murid berlari ke arah guru mereka dengan gentar. Mereka hanyalah penjaga biasa dari sekte tersebut. Mereka hampir tidak bisa melihat wajah guru mereka pada hari-hari biasa. Ini adalah pertama kalinya mereka sedekat ini dengan guru mereka. Kehadirannya yang mengintimidasi dan amarahnya sudah cukup untuk membuat mereka gelisah. Tuan, kami adalah orang-orang yang menjaga sekte tadi malam, kata pemimpin itu dengan wajah muram. Apakah kamu melihat ada orang mencurigakan melewati gerbang? Ni yang tak terkalahkan mengajukan pertanyaan ini untuk mengumpulkan informasi tentang si pembunuh. Ia ingin tahu bagaimana seseorang yang mampu membunuh kudanya mampu lolos dari perhatian banyak penjaga. Itu mudah baginya untuk melakukannya, tetapi ia adalah Ni yang tak terkalahkan. Tuan, tidak ada orang yang mencurigakan tadi malam. Murid itu tiba-tiba teringat sebuah fakta penting setelah menyelesaikan kalimatnya. Dia melanjutkan dan berkata, saudara Ruan Hao tiba-tiba kembali ke sekte dari rumahnya. Kalau saya tidak salah, dia menuju ke puncak Invincible setelah memasuki gerbang. Apa? Ruan Hao? Mata Ni yang tak terkalahkan berbinar. Dia masih memiliki beberapa kesan tentang murid ini, dia adalah Raja Tempur tingkat 3, tetapi kekuatannya jauh melampaui yang lain di level yang sama. Murid ini sekarang menjadi yang mencurigakan, tetapi Ni tidak percaya bahwa murid ini dapat menyingkirkan kudanya. Ruan Hao bahkan tidak dapat mencapai puncak tak terkalahkan dengan kualifikasinya. Ini agak aneh. Di mana Ruan Hao sekarang? Tanya Ni yang tak terkalahkan. Tuan, saudara Ruan Hao kembali ke kota Changling kemarin dan belum kembali. Seorang teman baik Ruan Hao menambahkan bahwa dia tidak kembali ke sekte tersebut setelah pulang ke rumah. Sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan tentang orang ini, aku ingin pergi ke kota Changling untuk mencari tahu, kata Invincible Ni. Dia menghilang lagi setelah berbalik. Keheningan memenuhi area itu. Semua orang saling menatap. Tidak ada apapun di mata mereka selain keterkejutan. Mereka tidak dapat menghubungkan kematian Vergana Stallion dan Ruan Hao. Mungkinkah saudara Ruan Hao yang membunuh kuda itu? Itu hanya lelucon, dia jelas tidak mampu melakukan itu. Belum lagi pikiran seperti itu merupakan hal yang tabu bagi setiap murid sekte tak terkalahkan. Ruan Hao, ayahnya, dan dua kakak laki-lakinya duduk mengelilingi meja di rumah kepala suku kota Changling. Ruan Changsan, putra ketiga kepala suku, adalah kebanggaannya. Ruan Hao adalah salah satu murid inti sekte tak terkalahkan, tidak semua orang bisa mengatakan itu. Hari ini Ruan Hao telah kembali dari sekte. Itu adalah reuni yang menggembirakan dalam keluarga. Sementara Ruan Changsan, Ruan Hao dan dua saudaranya sedang berbincang-bincang dengan gembira, Ruan Hao adalah satu-satunya yang terganggu oleh kekhawatirannya sendiri. Kekhawatirannya mengalahkan niatnya untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya. Tadi malam, masalahnya adalah tentang Jiang Chen. Itu adalah dua pertanyaan yang diajukan oleh Jiang Chen. Dia tidak tahu apa niat orang lain, tetapi dia tidak merasa nyaman dengan masalah itu. Lebih jauh lagi, Ruan Hao tahu semua yang terjadi di Chaotic Ocean, terutama bahwa Jiang Chen yang seharusnya sudah mati telah kembali. Insiden pertama adalah pembantaian berdarah di benteng Asura Palace, semua murid yang tidak bersalah telah tewas, termasuk taipan kedua Zhang Liang. Ini adalah berita yang menggemparkan, tetapi Ruan Hao merasa sangat beruntung masih hidup setelah bertemu seseorang yang mampu mengiris Raja Tempur tingkat 8 menjadi 2. Hidupnya akan menjadi milik Jiang Chen selama pertemuan dekatnya dengan si pembunuh. Kakak ketiga, kenapa mukamu masam? Kamu jarang pulang. Kamu akhirnya di sini, tapi sepertinya hatimu sedang disibukkan oleh sesuatu. Pria muda ini adalah kakak laki-laki Ruan Hao. Tidak apa-apa, sungguh, kakak, Ruan Hao menyeringai untuk mengalihkan perhatiannya dari mengetahui kebenarannya. Astaga, plus. Tiba-tiba, udara di aula besar beriak, bayangan seorang pria muncul seketika, dan menyebabkan suhu di dalam gedung turun. Anak-anak dan ayah memperhatikan penyusup itu dengan ekspresi penggugat. Ketika mereka mengenali siapa pria itu, ekspresi mereka berubah drastis. Saya memberi hormat kepada Anda, Tuan. Ayah dan anak itu segera bangkit dari kursi mereka. Mereka membungkuk memberi hormat kepada Ni yang tak terkalahkan dengan ketakutan di mata mereka. Kecuali Ruan Hao, semua orang telah bertemu dengan guru itu sebelumnya, jadi guru itu tidak asing bagi mereka. Keringat dingin mulai mengalir dari pori-pori dahi Ruan Hao, perasaan cemas ini tidak akan hadir jika dia tidak bertemu Jiang Chen. Jika bukan karena pertemuan ini, dia akan menganggap kunjungan tuannya ke kompleks keluarga mereka sebagai kehormatan besar. Namun, hari ini berbeda, tuannya seharusnya berada di pegunungan Gorge untuk bertempur, tetapi dia telah meninggalkan masalah penting itu dan datang kepada mereka. Dugaannya adalah sesuatu yang besar telah terjadi, tetapi dia tidak dapat memahami apa hubungan keluarganya dengan masalah tersebut. Ini hanya bisa menjadi hal yang buruk.
Ni yang tak terkalahkan tidak melakukan kontak mata dengan ayah atau kedua putra tertua, semua perhatiannya terfokus pada Ruan Hao. Ruan Hao, izinkan aku bertanya padamu, apakah kematian Vergana Stallion ada hubungannya denganmu? Apa? Kuda jantan Vergana sudah mati. Ruan Hao berseru kaget. Ini lebih besar dari yang dia duga, benar-benar di luar dugaannya. Tidak heran Ni yang tak terkalahkan bisa meninggalkan pertempuran dan kembali ke sekte secara langsung. Sebagai murid sekte tak terkalahkan, dia sepenuhnya memahami betapa pentingnya binatang seperti kuda itu bagi sang guru. Saya sama sekali tidak percaya bahwa Anda mampu membunuh kuda jantan saya, tetapi ada satu hal yang harus saya tanyakan kepada Anda. Anda pergi ke puncak Invincible ketika Anda kembali ke sekte tadi malam jika saya tidak salah. Ni yang tak terkalahkan mengatakannya tanpa jeda. Satu-satunya tujuan kunjungan ini adalah untuk mencari tahu siapa pembunuh kuda jantannya. Tidak mungkin Ruan Hao yang membunuhnya. Tidak, Tuan. Kemarin saya berada di kompleks keluarga saya seharian. Saya tidak pernah kembali ke sekte. Ekspresi wajah Ruan Hao berubah, wajahnya dipenuhi keringat dingin dan hatinya terasa lemah. Dia yakin bahwa dia tidak meninggalkan rumahnya, ditambah lagi Jiang Chen telah membuatnya pingsan. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk kembali ke sekte. Bahkan jika dia telah kembali ke sekte, sangat konyol untuk berpikir bahwa dia telah menyusup ke puncak Invincible, dia tahu itu dilarang. Dia hanya mengenal tempat-tempat yang dapat diakses publik di sekte tersebut. Dia tidak memiliki keberanian untuk menerobos masuk ke puncak Invincible. Beraninya kau berbohong. Aku akan menghancurkanmu dan ayahmu menjadi abu dengan ujung jariku. Energi Ni yang mengamuk, dingin, dan kejam mengalir keluar dari tubuhnya ke segala arah. Sebuah pusaran angin tak berbentuk tercipta di aula, mengubah meja dan kursi yang kokoh menjadi debu. Ketakutan mereka akan kematian menyebabkan seluruh keluarga bertekuk lutut. Mereka ingin memohon belas kasihan. Aku tak berani, aku sumpah kata-kataku benar. Ruan Hao ketakutan setengah mati. Tenanglah, Tuan. Pasti ada kesalahan. Tidak diragukan lagi bahwa saya berada di kompleks saya sepanjang waktu. Selain itu, sebagai murid sekte tak terkalahkan, saya terikat sumpah untuk tidak melakukan kesalahan apapun dan saya tidak cukup bodoh untuk mencoba membunuh kuda jantan Raja Iblis tingkat 9 Anda. Tidak ada gunanya bagi saya untuk melakukan itu, jawab Ruan Hao dengan tulus. Ni yang tak terkalahkan mengerutkan kening. Matanya bisa melihat apakah Ruan Hao berbohong atau tidak. Tidak mungkin seorang pemuda setingkat Raja Tempur kelas 3 berbohong di depannya. Tampaknya Ruan Hao benar-benar berada di kompleksnya kemarin, tetapi juga benar bahwa para penjaga melihat Ruan Hao kembali ke sekte. Para murid itu bahkan tidak berani berbohong kepadanya. Pasti ada sesuatu yang belum terpecahkan atau tidak terlihat. 10 detik kemudian, Ruan Hao yang sedang berlutut, teringat Jiang Chen dan berkata, Tuan, saya tahu bahwa kejadian ini ada hubungannya dengan seseorang. Beritahu saya. Mata Ni yang tak terkalahkan berbinar mendengar komentar itu. Jiang Chen, kata Ruan Hao. Jiang Chen. Jiang Chen yang mana? Ni yang tak terkalahkan tertegun sejenak. Ini tentang bencana yang terjadi beberapa bulan lalu. Dialah yang menghancurkan penjara neraka dingin. Dia tidak mati, tetapi telah kembali. Dia datang menemuiku tadi malam untuk menanyakan situasi Vergana Stallion dan membuatku pingsan. Ketika aku terbangun lagi, hari sudah pagi. Ruan Hao menceritakan keseluruhan kisahnya tanpa ada sedikit pun unsur tipu daya. Yang mengejutkan saya, anak ini tidak mati, tetapi dia bukan lawan Vergana Stallion dalam aspek apapun. Ni yang tak terkalahkan mengerutkan kening karena tidak percaya. Guru, Jiang Chen datang mencari saya setelah pembantaiannya terhadap lebih dari 30 murid Istana Asura di Lautan Kekacauan. Salah satu yang terkuat adalah Zhang Liang yang merupakan Raja Tempur tingkat 8, kata Ruan Hao. Apa? Anak ini menjadi sekuat ini hanya dalam beberapa bulan. Dia bisa membunuh Zhang Liang. Tampaknya seseorang yang bisa memicu bencana telah menyembunyikan tubuhnya secara khusus. Bagaimana dengan masalah bahwa salah satu penjaga melihatmu kembali ke sekte? Bagaimana kamu menjelaskannya? Tanya Ni yang tak terkalahkan. Guru, saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dugaan saya, Jiang Chen telah menguasai teknik perubahan wujud. Dia bisa saja berubah menjadi sosok saya dan masuk ke dalam sekte. Pembenaran dan dugaan Ruan Hao benar. Dia telah berusaha keras untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Dia tahu bahwa Ni yang tak terkalahkan curiga terhadap hubungannya dengan Jiang Chen, kesalahpahaman apapun tidak hanya akan merenggut nyawanya, tetapi juga nyawa keluarganya. Aku akan memaafkanmu karena kau tidak berbohong padaku. Karena kau adalah murid sekte tak terkalahkan, aku tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Kau dan keluargamu harus tinggal di kompleks untuk sementara waktu. Tunggu sampai aku menangkap Jiang Chen. Kau bisa membuktikan bahwa kau tidak bersalah, Invincible Ni memperingatkan. Terima kasih, Guru. Keluarga itu terdengar ketakutan, mereka bersujud kepada sang guru dengan dahi menyentuh tanah. Ni yang tak terkalahkan menghilang lagi.
Meskipun berada di level kaisar tempur, ia mencari Jiang Chen selama seharian tanpa hasil apapun. Pihak kedua adalah Istana Asura, keputusasaan mereka untuk mencari Jiang Chen sama dengan Ni yang tak terkalahkan. Sekolah Pedang Lusuang adalah pihak lain yang juga mencari Jiang Chen untuk membalas dendam. Banyak murid mereka telah terbunuh, terutama oleh biksu itu. Mereka ingin melunasi hutang darah yang harus mereka bayar. Sehari kemudian, Ni yang tak terkalahkan tidak punya pilihan selain mengeluarkan surat perintah penangkapan Jiang Chen. Seluruh dunia diberitahu. Siapapun yang dapat memberikan petunjuk tentang keberadaan Jiang Chen akan menerima hadiah besar dari sekte tak terkalahkan. Mereka yang dapat memberikan informasi akan dianugerahi murid tingkat menengah atau tinggi. Penangkapan itu akan membawa badai lain ke Provinsi Liang. Semua orang sekarang tahu tentang kematian Vergana Stallion. Itu membuat mereka tersentak.